warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelasnya tolong disiapkan. Anissa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Anissa. Hadiro. Siapa? Cici. Hadiro, Bu. Cinta. Saya, Bu. Dahlia. Saya, Bu. Baik, sudah hadir semua ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pada siang hari ini materi kita tentang sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Tolong didengarkan ya. Ya, Bu. Yang pertama, silsilah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di Mesir 1527 sebelum Masehi pada pemerintahan Merneptah. Musa adalah seorang pemimpin dari Nabi orang Israel dan memiliki tugas membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nama beliau disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Musa bin Imran bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Syalih bin Arfahsat bin Syam bin Nuh. Sedangkan nama ibunda Musa memiliki nama Yukabat. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Yuhanas bil Zahal. Nabi Musa menikah dengan putri Syu'aib yaitu Safura dan memiliki keturunan berjumlah 4 orang. Mereka adalah Al-Zohar, Fakakah, Mita, Yasin, Ilyas. Dalam kisah Nabi Muhammad saat perjalanan menuju ke Sidrat Al-Mutahad dan sampai ke langit Al-Khalisah ke-6, beliau Muhammad melihat Musa memiliki postur tinggi dan kekar, berambut lebat, berjenggot putih dan panjang sehingga menutupi dadanya sembari memegang tongkat. Yang kedua, Musa kecil memakan bara api. Pada suatu hari Fir'aun memangku Musa yang masih kekanak-kanak. Tetapi tiba-tiba janggutnya ditarik Musa sehingga ia kesakitan lalu berkata, "Wahai istriku, mungkin anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku." Istrinya berkata, "Bersabarlah. Dia masih anak-anak, belum berakal dan belum mengetahui apapun." Karena Fir'aun tidak percaya, akhirnya ia menguji Musa dengan sajian roti dan bara api. Diceritakan di dalam hadis bahwa sebenarnya Musa berniat mengambil roti, akan tetapi oleh malaikat dialihkanlah sehingga tangannya memegang bara api, kemudian memakannya. Sejak itulah Musa menjadi cadal dan selamat dari ancaman Fir'aun. Yang ketiga, ujian Nabi Musa sehingga menikah. Bermula saat Musa sedang melihat-lihat di sekitar kota Memphis, nama berhala, ia melihat 2 laki-laki sedang berkelahi, masing-masing dari kalangan Bani Israel bernama Samiri dan bangsa Mesir bernama Fatun. Seketika ia ingin mendamaikan mereka, akan tetapi ditepis oleh Fatun. Spontan Musa berlangsung memukul kepala Fatun. Hanya 1 pukulan, Fatun pun tewas. Sebab tindakannya itu, Musa kemudian meminta ampun kepada Allah sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Musa berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Qasas ayat 16. Tak lama berselang, kasus pembunuhannya diketahui oleh masyarakat desa sehingga kabar itu sampai di telinga Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengutus anak buahnya untuk menangkap Musa. Karena terdesak, Musa akhirnya lari dari Mesir. Perjalanannya tak tentu arah dan tujuannya sampai 8 hari
Tibalah ia di kota Madian, yaitu kota Nabi Syu'aib di timur semenanjung Sinai dan Teluk Aqobah di selatan Palestina. Musa tinggal di rumah Nabi Syu'aib cukup lama, sehingga ia menikah dengan anak perempuannya Nabi Syu'aib, bernama Syafura. Selepas menjalani kehidupan berkeluarganya di Madian, Musa kembali ke Mesir. Yang keempat, Musa pulang ke Mesir. Musa meminta izin kepada Syu'aib untuk pulang ke Mesir. Dalam perjalanannya itu, sesampainya di Bukit Sinai, Musa melihat api dia berpikir bahwa api itu bisa digunakannya untuk obor, guna menerangi perjalanannya. Semenjak Musa meninggalkan istrinya untuk mendapatkan api tersebut. Sesampainya di puncak, Musa melihat api itu menyala di batang pohon tetapi tidak membakar pohon itu. Musa pun bingung, lantas terdengarlah suara wahyu Allah sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Artinya, maka tak kala Musa sampai di tempat api itu, disuruhlah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, dan lemparkanlah tongkatmu." Maka tak kala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa terseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu." Niscaya ia keluar putih, tidak bercacat, bukan karena penyakit. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu. Bila ketakutan, maka ya demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Qasas ayat 30-32. Demikianlah itu mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa: fisik kuat, tongkat, dan tangan bersinar. Fir'aun marah ketika mendengar Musa pulang dengan membawa ajaran baru. Merasa martabatnya jatuh, ia akhirnya menantang Musa untuk membuktikan bahwa Musa benar-benar utusan Allah. Fir'aun mengutus para penyihirnya untuk bertanding melawan Musa. Para penyihir melemparkan tali mereka dan berubah jadi ular. Selanjutnya disusul oleh Musa setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat." Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu saja ia datang. Quran Surat Toha ayat 69. Musa pun melemparkan tongkatnya dalam berubah menjadi ular besar, kemudian memakan seluruh ular memiliki penyihir tadi. Para penyihir pun terheran-heran melihatnya, sehingga beberapa di antaranya mereka insaf. Mendengar hal itu, Fir'aun marah dan menghukum mereka, Musa dan pengikutnya, tak terkecuali istri Fir'aun sendiri, yang dibunuh dengan cara keji, disalib dan ditusuk kemaluannya dengan benda tajam. Nabi Musa bersama pengikutnya terpaksa melarikan diri hingga sampai di Laut Merah. Namun Fir'aun dan tentaranya masih mengejar mereka dari belakang. Nabi Musa pun mendapatkan wahyu dari Allah. "Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya, sedangkan kamu sendiri menyaksikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 50. Lalu kami mewahyukan kepada Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahannya adalah setiap gunung yang besar. Quran Surat Syura ayat 63. Seketika Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah dan terbelahlah laut tersebut. Musa dan pengikutnya lari menyeberangi lautan tersebut, sehingga sampailah mereka di tepian seberang Laut Merah, sedang Fir'aun dan tentaranya masih di
tengah lautan. Maka Allah menutup kembali laut merah tersebut. Pada akhirnya Fir'aun dan tentaranya mati tenggelam di laut merah. Yang kelima, Musa bermunajat di Bukit Sina. Selepas keluar dari Mesir, Nabi Musa bersama sebagiannya pengikutnya dari kalangan Bani Israel menuju ke Bukit Sina untuk mendapatkan kitab panduan dari Allah. Namun sebelum itu Musa diisyaratkan berpuasa selama 30 hari dari bulan Zulkaidah. Ketika akan bermunajat, ia merasa bau mulutnya kurang menyenangkan. Ia menggosok gigi dan mengunyah daun kayu siwakan. Lalu perbuatannya ditegur malaikat dan diwajibkan berpuasa 10 hari lagi. Dengan itu puasa Musa genap 40 hari. Semenjak bermunajat, Musa berkata, "Ya Tuhanku, nampakkanlah zatmu kepadaku supaya aku dapat melihatmu." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi coba lihat bukit itu. Jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya seperti sedia kala, maka niscaya engkau dapat melihatku." Musa terus memandang ke arah bukit yang dimaksudkan itu, dan dengan tiba-tiba bukit itu hancur sehingga ia masuk ke perut bumi tanpa meninggalkan bekasnya. Musa terpanjat dan bergemetar seluruh tubuh lalu pingsan. Keenam, 10 perintah Allah kepada Musa. Ketika sadar, Musa terus bertasbih dan memuji Allah seraya berkata, "Maha besar Engkau ya Tuhanku. Ampunilah aku dan terimalah taubatku, maka aku akan menjadi hamba yang pertama iman kepadamu." Saat itulah Allah menurunkan kitab Taurat kepadanya. Menurut ahli tafsir, ketika kitab itu berbentuk kepingan batu atau kayu yang diturunkan secara terperinci dan bertahap, totalnya sebanyak 10 perintah, yaitu 1. Pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Tuhan lain selainku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung sembahan yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan yang terakhir, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Lalu jangan mengingini memiliki sesamamu, mengingini istri atau hamba laki-laki atau hamba perempuannya, atau lembu atau keledainya, atau harta ataupun yang dipunyai sesamamu. Yang B, meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Dari kitab Nabi Musa alaihissalam kita dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki beliau. Adapun beberapa sikap yang perlu kita teladani. Yang pertama, pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Meskipun Raja Fir'aun adalah penguasa yang sangat kejam dan sewenang-wenang, namun Nabi Musa alaihissalam tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Beliau tetap menyampaikan kebenaran dengan mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, padahal pada saat itu Raja Fir'aun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang berkuasa. 2. Taat kepada Allah. Nabi Musa telah memberi contoh bahwa yang perlu kita sembah dan mintai pertolongan hanya Allah semata. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang menciptakan alam semesta ini dan seisinya. Dialah yang berkuasa atas segalanya di alam ini. Yakinkanlah kita kepada Allah haruslah bulat. Keyakinan kita kepada Allah haruslah bulat. Yang ketiga, ketekunan dalam belajar. Keteladanan yang lain dari Nabi Musa alaihissalam adalah ketekunan beliau dalam menuntut ilmu atau belajar kepada Nabi Khidir. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu ke tempat yang sangat jauh dan dituntut untuk sabar dan tekun dalam belajar, meskipun menemui kejadian-kejadian yang aneh. Selain itu, beliau juga sangat patuh dan taat kepada guru yang memberinya berbagai pelajaran. Yang keempat, sikap suku membela yang lemah. 4. Sikap suka membela yang lemah. Ketika Nabi Musa alaihissalam tinggal di istana Raja Fir'aun dan mendapati pertengkaran antara keluarga kerajaan Fir'aun,
dan rakyat jelata dari Bani Israel, beliau justru membela rakyat jelata dari Bani Israel yang lemah. Akhirnya secara tidak sengaja Nabi Musa membunuh orang Kipti tersebut. Beliau pun diusir dari kerajaan dan itulah resiko yang harus diterimanya. Akan tetapi Nabi Musa tidaklah kecewa karena telah membela rakyat jelata. Beliau tetap berkeyakinan bahwa yang dilakukannya adalah benar. Beliau senantiasa membela rakyat yang tertindas oleh penguasa zolim. 5. Sabar dan berdakwah. Allah mengutus Nabi Musa untuk mengajak penguasa agar bertindak lurus, politisi agar menjadi baik, dan orang kaya agar menjadi pemilik harta yang baik. Akan tetapi ajaran Nabi Musa ditolak. Bahkan mereka menuduh bahwa Musa ialah seorang penyihir dan pembohong. Padahal Nabi Musa datang kepada mereka membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada siang hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan kepada Ibu. Saya Bu. Ya, apa nih Sam? Ya, yang ingin saya tanyakan, apa sifat yang paling menonjol dari akhlak Nabi Musa alaihissalam? Baik, jawabannya yang pertama itu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesabarannya menghadapi musibah. Yang kedua, keperkasaannya ketika menghadapi musuh yang berat. Dan yang terakhir, kecerdasan beliau dalam memecahkan setiap persoalan. Ibu akan memberikan latihan untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Catat ya. Ya Bu. Yang pertama, jelaskan persamaan dan perbedaan antara mukjizat dengan karomah, maunah, dan irshas. Sudah. Yang kedua, Imam Al-Ghazali membagi sabar menjadi 3. Sebutkan dan jelaskan. Yang terakhir, pembelajaran apa saja yang dapat kamu ambil dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam? Baiklah, tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Baik Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu harapkan kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan dan meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Kayak gitu nggak sih? Baik Bu. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.